Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Tepruhyat. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan project yang waktu itu ya, tentang membuat aplikasi konten, dimana pada tahapan sebelumnya sudah dijelaskan dan juga sudah dipraktekkan bagaimana cara membuat tabel di sini. Diingatkan kembali ada 7 tabel yang sudah kita buat ya. Terus juga kita juga sudah membuat dan mempraktikkan, yaitu di sini bagaimana cara membuat relationship, yang dimana dalam relationship ini terdapat 2 relasi, maksudnya 2 kelompok relasi, yaitu di sini relasi pada proses bisnis penjualan dan relasi pada proses bisnis pengeluaran. Nah, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan project ini. Kita ke tahapan selanjutnya, yaitu membuat query di sini. Nah, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa query di sini adalah fungsinya adalah untuk memanipulasi data. Nah, secara umum mungkin seperti itu untuk pengertiannya. Jadi sekali lagi, query itu fungsinya adalah untuk memanipulasi data. Nah, di sini ada kata memanipulasi, berarti kita dapat mengelola data tersebut, baik itu mungkin dalam hal penggabungan, mungkin dalam hal pencarian, mungkin juga dalam hal mungkin penambahan, pengurangan, seperti itu. Bahkan mungkin di sini nanti kita akan juga menggunakan query dalam hal perhitungan, seperti itu. Nah, jadi untuk melakukan itu pada project ini, nah kita gunakan query. Nah, namun pada kesempatan kali ini kita akan membuat query dengan maksud yaitu untuk menggabungkan tabel ini. Nah, menggabungkan apa? Nah, seperti yang sudah kemarin kita pelajari dan praktekkan membuat query ini, ternyata di sini ada 2 buah proses bisnis, ada 2 buah kelompok proses bisnis, yaitu tentang proses bisnis penjualan dan proses bisnis pengeluaran. Nah, sehingga kita akan membuat 2 buah query ini, yaitu untuk proses penjualan dan proses pengeluaran. Karena pada proses penjualan di sini ada gabungan dari beberapa tabel, yaitu di sini ada kurang lebih ada 5 tabel, dan untuk proses pengeluaran di sini ada 2 buah tabel. Nah, berarti kita akan membuat 2 buah query, yaitu query penjualan dan query pengeluaran. Nah, untuk caranya itu sendiri di sini ada menu create, kemudian di sini ada query design. Ya, di sini ada menu create, kemudian di sini ada query design. Nah, silakan diklik saja. Nah, seperti ini. Seperti halnya contohnya ketika kemarin rekan sudah membuat relasi, begitupun pada tahapan pembuatan query. Nah, kurang lebih seperti ini, ada muncul sort table, yang dimana kita harus menentukan tabel apa saja yang kita butuhkan dalam dalam membuat query-nya. Nah, yang pertama kita akan membuat query penjualan, dimana yang kita butuhkan adalah ada beberapa tabel, yaitu tabel barang, tabel detail, tabel karyawan, tabel pelanggan, dan tabel penjualan. Nah, 5 tabel ini yang kita butuhkan dalam membuat query penjualan. Nah, kalau sudah kita pilih, nah memilihnya itu dengan menggunakan kombinasi menekan tombol kontrol, kemudian klik mouse-nya satu persatu, pilih tabelnya satu persatu. Nah, setelah selesai, silakan klik tombol add 1 kali. Nah, nanti akan muncul ke area query seperti ini. Nah, ketika sudah, silakan klik tombol close. Nah, secara default ketika kita menambahkan tabel ke dalam area query, ini akan diurutkan berdasarkan abjad ya, B, D, K, P. Nah, sekarang kita rolling atau kita ubah, kita sesuaikan untuk posisinya, sehingga
tidak saling tumpang tindih gitu ya untuk relasinya, sehingga lebih jelas saja. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini contohnya seperti ini relasinya tidak tumpang tindih, sehingga rekan-rekan juga diharapkan belajar memposisikan sebaik mungkin sehingga si relasinya itu tidak tumpang tindih, sehingga tidak membingungkan ketika rekan-rekan membuat query di sini. Nah, untuk caranya, karena kita akan membuat query penjualan, nah di sini kita fokus ke tabel penjualan dan tabel detail, ya, kedua tabel ini. Karena pada proses penjualan itu sebetulnya ini tabel penjualan dan tabel detail. Nah, berarti asumsinya data dari dua tabel ini itu harus kita pindahkan ke dalam wajib gitu ya, wajib kita pindahkan dengan syarat nanti ya. Nah, untuk ketiga tabel ini, tabel pelanggan, tabel karyawan, dan tabel barang, ini merupakan tabel pelengkap saja, atau bisa dikatakan tabel bantu gitu ya, untuk memberikan informasi lebih terkait data yang kita butuhkan. Nah, caranya seperti apa? Di sini ada rekan fokus ke tabel penjualan. Nah, di sini field yang pertama itu adalah nota. Caranya yaitu tinggal silakan rekan double klik saja. Yang pertama adalah nota, silakan double klik. Nah, setelah pindah muncul di sini ya, di ini area relasi, berarti sudah kita pilih. Baik, untuk selanjutnya kita double klik tanggal jual. Nah, ini juga sudah kita pilih ya, seperti ini. Nah, jika rekan-rekan mungkin contohnya ini ke double klik 2 kali ya, nanti ada 2. Nah, tidak boleh, di dalam relasi itu tidak boleh ada field yang sama. Nah, jika menemukan kasus seperti ini, silahkan dihapus saja salah satu fieldnya. Nah, nanti diklik di area yang lain, nanti otomatis akan hilang. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah 2. Selanjutnya di sini ada nomor karyawan. Silakan double klik nomor karyawan. Nanti akan muncul ke sini. Nah, di sini ada relasi ke tabel karyawan. Nah, maksudnya apa? Jadi kita bisa mengambil data dari tabel karyawan sehingga untuk kebutuhan data gitu, untuk kebutuhan informasi. Sehingga di sini kita bisa memindahkan field yang ada di tabel karyawan. Nah, tapi dengan catatan dalam query itu diingatkan kembali bahwa tidak boleh ada field yang sama. Ya. Nah, hati-hati dalam memindahkan nomor karyawan, karena nomor karyawan itu ada 2, ada di tabel penjualan dan ada juga di tabel karyawan. Nah, kalau rekan salah memindahkan, malah memindahkan nomor karyawan pada tabel karyawan, itu sudah dipastikan projectnya rekan salah. Ya. Sekali lagi diingatkan bahwa query yang kita akan buat ini adalah query penjualan, sehingga fokus utama yaitu pada tabel penjualan dan tabel detail. Nah, berarti sumber fieldnya itu harus ada di tabel penjualan dan di tabel detail, seperti itu. Baik, sekali lagi di sini nomor karyawan sudah kita pindahkan. Selanjutnya kita bisa memindahkan data lain dari tabel karyawan. Misalkan apa? Yaitu ini, misalkan nama karyawan. Kita double klik ya. Nah, kenapa kita membutuhkan nama karyawan? Karena kita membutuhkan informasi karyawan yang bertugas pada saat pencatatan transaksi penjualan itu siapa. Nah, sehingga kalau dengan nomor itu belum terlalu jelas, tapi kalau dengan nama itu akan memberikan kejelasan dalam informasi untuk karyawan. Oke, nah itu. Nah, sebenarnya rekan-rekan juga bisa memindahkan alamat, nomor HP, bahkan jabatan, tapi sesuai dengan kebutuhan saja. Nah, tapi pada kasus ini atau pada contoh ini yang saya pindahkan cuma nama karyawan saja. Baik, kembali lagi ke tabel penjualan. Di sini ada field yang selanjutnya yang belum kita pindahkan, yaitu apa? Yaitu nomor pelanggan di sini ya. Silakan di double klik. Nah, seperti ini. Ini sudah pindah ke area query. Nah, setelah di double klik seperti ini, seperti halnya ketika kita melihat relasi pada tabel karyawan, dan di sini juga ada relasi pada tabel pelanggan. Nah, berarti asumsinya diingatkan kembali bahwa kita dapat menambahkan data yang lain, ya.
Datanya apa? Ya ini misalkan contoh nama pelanggannya. Nah, seperti itu ya. Nah, bisa dipahami. Jadi intinya 3 tabel ini hanya tabel pembantu saja. Jadi ketika kita membutuhkan informasi pada tabel tersebut atau pada data master tersebut, nah kita bisa ambil seperti itu. Datanya ya bisa satu atau mungkin juga bisa beberapa. Baik, kalau dilihat ini nota tanggal, nomor karyawan dan nomor pelanggan sudah kita pindahkan. Nah, selanjutnya kita lihat tabel detail. Nah, field yang pertama yang ada pada tabel detail adalah nota. Nah, seperti halnya tadi sudah disampaikan bahwa syarat di dalam query itu adalah tidak boleh ada field yang sama. Ya, baik. Walaupun di sini mungkin berbeda tabelnya gitu. Ini kan tabel penjualan, ini tabel detail. Nah, tapi syaratnya tidak boleh ada yang sama. Kenapa? Karena kalau kita memindahkan field yang sama, itu akan salah satu tidak akan terdeteksi atau tidak akan muncul nama filenya. Ya, kenapa? Karena itu terjadi duplikasi nama. Nah, makanya kalau kasus seperti ini berarti karena field yang pertama nota, sedangkan nota itu sudah dipindahkan di tabel penjualan, nota pada tabel penjualan. Nah, berarti nota pada tabel detail tidak boleh dipindahkan. Nah, berarti kalau tidak boleh dipindahkan, berarti kita akan melanjutkan ke field yang kedua, yaitu field yang kedua itu adalah kode barang. Nah, silakan double klik kode barang seperti ini sudah muncul di area query-nya kode barang. Nah, seperti halnya dilihat di sini juga ada tabel barang, ada relasi ke tabel barang, sehingga kita juga bisa menambahkan informasi lain terkait informasi data barang. Nah, informasinya apa? Misalkan contoh di sini nama barang. Nah, bisa di double klik seperti ini ya. Nama barang, terus lagi kira-kira membutuhkan informasi apa lagi selain nama barang. Nah, berarti misalkan contoh di sini ada harga beli dan harga jual. Nah, ini yang kita butuhkan adalah harga jualnya, sehingga silakan akan double klik harga jual. Nah, seperti ini ya. Ini kode barang, kemudian nama barang sudah, kemudian harga jual sudah kita pindahkan, sehingga pada tabel bantu yaitu pada tabel barang kita membutuhkan data yaitu nama barang dan harga jual. Seperti itu ya. Nah, kembali lagi ke tabel detail. Di sini kode barang sudah kita pindahkan, berarti ada 2 field lagi yang belum kita pindahkan, yaitu adalah jumlah. Kita double klik. Saya geser dulu ke sebelah sini. Jumlah ya sudah di double klik. Jumlah sudah di double klik, kemudian selanjutnya adalah total. Nah, seperti ini. Nah, ini kan sudah dipindahkan semua ya. Jadi 2 tabel sumber ini, tabel penjualan dan tabel detail itu sudah kita pindahkan semua fieldnya. Kemudian kita juga sudah menambahkan data dari 3 tabel bantu ini, sehingga sudah selesailah pembuatan query penjualan seperti itu. Jadi sekali lagi di tahapan ini sebetulnya tahapan yang cukup mudah ketika rekan-rekan sudah mengetahui teknik dan konsep pemindahan. Tapi tidak sedikit juga mahasiswa yang banyak yang mungkin mendapat kesulitan itu di tahapan ini. Karena apa? Karena dalam pembuatan aplikasi ini rekan-rekan di tiap tahapannya, step by stepnya itu harus tepat. Karena kalau rekan-rekan di salah satu tahapannya mungkin ada kesalahan yang akan memungkinkan berakibat pada tahapan selanjutnya. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah selesai ya untuk query yang pertama. Kalau sudah selesai silahkan disimpan saja. Kita beri nama di sini query penjualan. Nah, seperti ini ya query penjualan. Kalau sudah tinggal di save saja. Dan nanti di sini akan muncul di area sebelah kiri yaitu adalah query penjualan. Nah, kalau sudah selesai dibiasakan rekan-rekan silakan close dulu query-nya, sehingga maksudnya ketika sudah selesai dibiasakan di close dulu gitu ya.
Nah, ini kalau query pertama sudah selesai. Sekarang kita akan membuat query yang kedua, dan saya berharap untuk pembuatan query yang kedua rekan-rekan akan lebih cepat dan lebih paham karena sudah diberikan contoh pada pembuatan query yang pertama. Nah, sedangkan query yang kedua itu kita akan membuat query pengeluaran, di mana tabel yang kita butuhkan seperti yang terlihat dalam relasi ini ada dua buah tabel yang kita butuhkan, yaitu tabel pengeluaran dan kategori beban. Baik, caranya sama. Di sini ada menu klik, kemudian query design. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada, kita pilih tabelnya ya. Ada dua kan, ada kategori beban dan pengeluaran. Kalau sudah kita add satu kali, kemudian di close. Nah, ini kita tukar saja posisinya biar tabel pengeluaran di sebelah kiri dan tabel kategori beban di sebelah kanan. Nah, di sini karena kita akan membuat query pengeluaran, berarti tabel sumbernya itu ada pada tabel pengeluaran di sini. Tabel ini, nah berarti tabel kategori beban merupakan tabel bantu, ya, sehingga nanti kita bisa juga menambahkan sehingga nanti kita juga bisa menambahkan data pada tabel kategori beban. Baik, kita sekarang fokus ke tabel pengeluaran, di mana field yang pertama itu adalah nomor pengeluaran. Silahkan di double klik. Nah, seperti ini ya, sudah muncul di area query. Kemudian kita double klik juga field yang selanjutnya, yaitu tanggal pengeluaran. Sudah muncul ya. Kemudian kita double klik juga nomor beban, sudah muncul juga. Nah, di sini ada relasi ke dalam tabel kategori beban. Nah, berarti maksudnya kita bisa menambahkan field lain pada tabel kategori beban. Nah, field lainnya apa? Nah, di sini ya, kita membutuhkan informasi terkait kategori beban. Silahkan di double klik. Seperti itu. Nah, jika sudah, kembali lagi ke tabel pengeluaran. Nah, di sini ada dua buah tabel, ada dua buah field yang belum kita pindahkan, yaitu adalah uraian, double klik ya, kemudian total pengeluaran. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Untuk pembuatan query yang kedua cukup mudah karena ada dua buah tabel dan fieldnya juga tidak terlalu banyak, sehingga pembuatan query-nya bisa lebih cepat ya, seperti itu. Nah, itu berarti ini query yang kedua sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai kita save saja dengan nama query pengeluaran, seperti itu. Nah, kalau sudah kita beri nama ya query pengeluaran, kemudian OK seperti ini, dan nanti akan muncul di sebelah kiri yaitu query pengeluaran. Nah, jika sudah, silakan di close saja query pengeluaran. Seperti ini berarti dua buah query sudah kita buat. Dan sekali lagi, ketika rekan-rekan ingin memperbaharui ataupun ada kesalahan pada query yang sudah dibuat sebelumnya, silakan rekan-rekan bisa mengedit kembali dengan cara klik kanan design view. Nah, seperti ini. Berarti ini akan memunculkan seperti area tadi, seperti kita sebelum membuat query tersebut ya. Kalau rekan-rekan klik kanan open, nanti akan memunculkan tampilan seperti halnya tabel juga, karena di sini adalah gabungan dari tabel-tabel, data-data dari beberapa tabel, sehingga nanti inputannya atau datanya juga akan terlihat pada query tersebut ya, gitu. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Silakan selamat mencoba dan tolong sambil dipahami ya setiap tahapan-tahapannya, seperti itu, karena ini merupakan dasar sebelum kita melanjutkan nanti ke tahapan yang lebih sulit ya. Mungkin itu saja mungkin hari ini. Terima kasih, saya akhiri saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.